Halo teman-teman investor, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Rifan Kurniawan. Dan di video kali ini saya mau membahas mengenai topik yang menurut saya menarik dan relevan, yaitu the changing world order. Ya, atau lebih tepatnya adalah proyeksi jatuhnya Amerika yang diutarakan oleh Ray Dalio. Nah, apakah pusat perekonomian dunia saat ini yaitu Amerika akan segera tergantikan? Saya akan coba bahas di video ini, so stay tune terus. Ray Dalio, ya, nama yang sudah sangat dikenal di kalangan investor. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, jadi Ray Dalio sendiri adalah salah satu pendiri hedge fund terbesar dan paling sukses di dunia, yaitu Bridgewater Associates. Nah, pembahasan mengenai makroekonomi dari Ray Dalio udah nggak perlu diraguin lagi. Nah, jadi beberapa waktu belakangan ini ada sebuah hal yang disampaikan oleh Ray Dalio dalam sebuah pemikiran beliau mengenai makroekonomi saat ini. Ray Dalio sempat kasih tahu kalau kejayaan Amerika dalam pusat atau leader dari ekonomi dunia ini akan segera runtuh. Nah, kenapa Ray Dalio bilang seperti itu dan apa pendapat saya mengenai hal tersebut? Ya, mari kita bahas. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai transisi jatuhnya Amerika, hal ini sudah dibahas sebenarnya oleh Ray Dalio di beberapa media yang dia punya ataupun buku komprehensif yang dia sendiri sudah tulis. Jadi Ray Dalio memproyeksi jika kedepannya Amerika jatuh, ini bukan hal yang mustahil. Ya, karena Ray Dalio sudah pernah mengalami masa transisi itu. Ray Dalio belajar dari masa lalu di mana sebenarnya transisi ini ada cycle-nya. Nah, apa alasan Ray Dalio menyatakan hal ini? Nah, yang pertama adalah nilai mata uang US dollar yang saat ini semakin tidak atau kurang bernilai. Yes, jadi sedikit berbicara mengenai dolar ya. Jadi di tahun sekitar 1971-an, Amerika pernah kehabisan uang yang disebabkan karena masalah default dari debt-nya atau hutangnya Amerika. Nah, gimana kok bisa Amerika kehabisan uang? Nah, jadi gini, dulu gold atau emas dipakai untuk transaksi antar negara. Nah, uang kertas seperti dolar ini bukan real money. Nah, singkat cerita, spending dari Amerika ini lebih besar daripada income-nya. Nah, jadi mereka pun mencetak uang dengan takaran yang sama seperti gold yang disimpan di bank. Nah, ketika banyak orang yang menukarkan uangnya dengan gold yang ada di bank, jumlah emas di US itu mulai berkurang. Nah, dari sini sebenarnya udah kelihatan bahwa US tidak bisa membayar. Dan makin banyak orang yang menukar dengan tergesa-gesa dolar yang mereka punya dengan emas. Nah, jadi singkat cerita ya, Presiden US ini mulai melarang untuk menukar dolar dengan emas. Ya, untuk apa? Untuk memperbaiki struktur keuangan dan ekonomi US. Nah, jadi secara simpel untuk mempermudah ya, saya kasih gambaran nih. Jadi yang tadinya US hanya boleh cetak 10 US dollar untuk 1 ons emas, ini naik terus nih printing money dari dolarnya. Ya, misal jadi 20 dolar untuk 1 ons emas, 30 dolar untuk 1 ons emas, dan terus meningkat. Nah, hingga kalau berbicara mengenai real money, ya sebenarnya dolar ini terdevaluasi dengan emas. Ya, tanpa peningkatan kekayaan dari negara. Atau gampangnya adalah peningkatan mata uang tidak diiringi dengan produktivitas yang sama. So, karena USD ini digunakan sebagai mata acuan dunia dan karena kenaikan suku bunga sensitif pada perekonomian negara lain yang menggunakan USD sebagai standar nilai, ya, relevansi uang ini kan perlu dipertanyakan. Karena mata uang US dollar ini tidak ada dasarnya lagi, jadi hanya berupa kepercayaan. Nah, hingga akhirnya nanti akan ada ujungnya nih menurut Ray Dalio. Nah, posisi atau tatanan Amerika sebagai the biggest economy ini bisa tergeser ya karena nilai mata uang dolar yang semakin kurang bernilai tadi. Well, nggak cuman dari penurunan mata uang aja yang bisa menyebabkan pergantian posisi Amerika. Ya, ada alasan kedua, yaitu karena adanya banyak konflik internal maupun eksternal. Nah, karena mata uang semakin terdelusi
dan yang bisa memanfaatkan momentum juga nggak banyak, ya jadi banyak kesenjangan ekonomi yang besar di dalam perekonomian negara tersebut. Ya, sehingga menyebabkan berbagai banyak kasus lah kalau kesenjangannya sudah besar. Ya, biaya hidup yang lebih besar dan secara mayoritas yang tidak mampu memenuhi kehidupan, sedangkan yang bisa memenuhi kebutuhan hidup ya relatif kecil. Ya, yang dimana yang kaya semakin kaya, miskin semakin miskin. Nah, ini akan berentet nih, seperti banyaknya terjadi demo lah, masalah politik dan lain sebagainya. Ya, nggak cuma dari masalah internalnya saja, tapi secara eksternal juga sama. Negara yang berkembang dan secara growth productivity-nya ini masif dan peningkatan kekayaannya juga diiringi dengan sumber daya yang ada ini mulai dominan. Ya, peningkatan kekayaan negara ya diikuti juga misalkan dengan kekuatan militer di negaranya. Ya, di mana pasti ada masalah persaingan lah kalau negara lain sudah bisa sejajar dengan posisi yang sebelumnya sudah kuat dan bisa mempengaruhi tatanan yang sudah ada sebelumnya menurut Ray Dalio. Nah, kejatuhan economic leader ini bisa dilihat siklusnya pada gambar ini, ya, di mana nanti akan ada peak season-nya, ya, lalu mulai turun diikuti dengan fenomena printing money, perang, permasalahan hutang, ya, lalu baru terjadinya new world order atau pergantian posisi. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya adalah negara mana yang bisa menggantikan posisi Amerika sebagai pemegang pengendali kekuasaan saat ini. Nah, jadi siapa nih pengendalinya? Ray Dalio sendiri memproyeksi kalau pengganti dari negara Amerika sebagai pemimpin global ini adalah China. Loh, kenapa China? Jadi, perekonomian negara China ini bisa dibilang menjadi salah satu perekonomian dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Ya, karena pada era transformasi di tahun 1979, ya, pemerintah China memulai program utama reformasi ekonomi. Ya, di mana China mulai mendorong pembentukan berbagai perusahaan, meliberasi perdagangan, melonggarkan kebijakan, ya, berinvestasi dalam hal produksi industri, ya, serta meningkatkan taraf pendidikan di negaranya. Nah, China ini telah menjadi perekonomian dengan pertumbuhan tercepat di dunia, dengan rata-rata GDP growth-nya adalah sekitar 9% dari tahun 1992 sampai tahun 2022 kemarin. Nah, pertumbuhan ekonomi ini memungkinkan China untuk menggandakan GDP mereka setiap 8 tahun dan membantu mengangkat sekitar 800 juta orang keluar dari garis kemiskinan. Nah, jadi perkembangan negara China ini sangat masif. Nah, jadi kita bisa lihat cycle dari Ray Dalio berikut ini, ya, di mana rata-rata 250 tahun akan terjadi pergantian posisi. Dan posisi China ini hampir menggantikan US. Well, kalau bicara mengenai masalah makro seperti ini, jujur pembahasannya akan sangat panjang ya, karena kita melihat dari kacamata helikopter view. Ya, tapi saya sendiri meyakini cycle ekonomi itu memang ada dan masalah ekonomi ini merupakan suatu hal yang kompleks. Nah, apakah Amerika akan tergantikan? Menurut saya nggak ada yang nggak mungkin. Semua pasti bisa terjadi, ya belum lagi karena mata uang dolar yang saat ini ya hanya didasarkan pada belief atau kepercayaan saja. Ya belum lagi sekarang juga kita bisa melihat ada tren de-dollarisasi yang makin meningkat, ya di mana banyak negara mulai meninggalkan US dollar, ya di mana misalkan update terbarunya bahkan negara-negara BRICS juga akan menggunakan real money lagi nih dalam perdagangannya, yaitu gold, ya sebagai alat transaksi antar negara. Oke, nah jadi gimana nih pendapat kalian terkait pergantian kekuasaan dari Amerika ke China ya menurut Ray Dalio ini? Apakah kalian sendiri percaya dengan hal ini? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, itu dulu pembahasan kita pada video kali ini ya, semoga kalian suka. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk klik like, subscribe, share bagi yang belum. Dan yang paling penting jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video saya yang lainnya. Akhir kata, salam dari saya Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.